Arjadwaya memiliki dua orang putra yang bernama Arka dan Sigit. Hari-hari berlalu, dua putra yang tersebut menjadi laki-laki yang sangat gagah dan berani. Masa kecil, kakak beradik itu hidup rukun. Namun, kerukunan yang mereka jalani sedikit sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa Arka kelak akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di kerajaan baru. Ikut ayah, ada yang ingin ayah sampaikan. Tibanya di ruangan sang ayah, kedua laki-laki yang sudah tentu dengan keringat rukun berlutut di depan sang ayah sebagai sekali menghapus keringat yang sudah bercucuran di dadanya. Keluarga Sigit, sudah lama ayah memimpin kerajaan ini. Sudah saatnya ayah mencari pengganti baru. Maka dari itu, ayah memutuskan Arka sebagai pemimpin kerajaan ini. Karena ia memiliki potensi untuk memimpin kerajaan ini. Hah? Mengapa Arka yang jadi raja ya? Mengapa bukan aku? Aku ini akan terbuat kerajaan ini. Sangat tidak adil sekali bang itu. Jangan menyambut Tuhan. Aku tidak mau tahu bagaimanapun caranya. Aku yang berhak menjadi raja, bukan Arka. Hei, mengapa aku tidak buat berita bohong tentang saja ya? Pasti ayah akan murka dan mengusir dia dari istana. Pengawal, Baik Tuhan. dengarkan beritaku. Aku ingin kalian sebar beritakan bohong apapun tentang Arka. Besok pagi berita itu harus menyebar ke seluruh penjuru negeri. Siap Tuhan. Keesokan harinya, berita turun tentang Arka sudah tersebar di dalam penjuru negeri. Banyak warga mulai membicarakan berita tersebut, bahkan ada yang berjanji berbahasa Arab. Apakah orang sedang dari Arka? Arka, selalu kami sering dengarnya. Dia menggunakan berita kerajaan, suatu dan muda wanita. Bukankah dia sungguh kau benar? Dia benar-benar menjadi saya pantas di negeri ini. Dia wah, dari sekali yang menunjukkan wajahnya. Bahkan soal apa yang dia perbuat, malu bukan? Benar, tidak ada sedikit ketakutan di wajahnya. Apakah karena dia seorang putra kerajaan? Apa yang terjadi? Mengapa? Mengapa semua orang menatapku dengan pandangan yang penuh kebencian? Jelang siang hari, para warga masih terus membicarakan berita tentang Arka yang tersebar luas. Hingga akhirnya berita tersebut sampai ke telinga Raja Arjadwaya. Mengawal. Panggil Arka sekarang juga. Siap Yang Mulia. Apa ini? Cepat. Ayah. Dasar anak durhaka. Kau telah mencuri nama baik keluarga dan ayah. Tapi ayah, aku tidak melakukan itu ayah. Ayah tidak mau mendengar alasan apapun. Pengawal, bawa keluar dia dari istana sekarang juga. Siap Yang Mulia. Ayah. Pak, lepas. Dengan perasaan marah dan kecewa, Arka pergi meninggalkan kerajaan baru. Berhari-hari ia menyusuri jalan tanpa mengetahui arah dan tujuan hingga sampailah ia di Pulau Batam. Aku tidak melakukan hal itu. Mengapa ayah mengusirku? Pasti masih.
pulau Batak tersebut tinggallah sekelompok suku laut yang mempunyai pimpinan bernama Ratu Matsuri. Ia adalah seorang wanita yang santun dan senantiasa memimpin dengan adil. Ratu Matsuri memiliki seorang anak perempuan cantik jelita namun bernama Putri Anjani. Ia sangat dicintai masyarakat suku laut. Banyak juga pemuda yang menyukainya namun tidak berani untuk meminangnya karena Ratu Matsuri menginginkan putrinya dinikahi oleh kalangan pria terkaya. Suatu ketika, cerita mengenai Arka terdengar sampai ke telinga Ratu Matsuri sehingga ia penasaran ingin bertemu dengan Arka. Tolong sampaikan kepada Arka supaya datang ke istana untuk acara makan malam nanti. Arka, apa yang Anda maksud adalah seorang pemuda yang berdagang di pasar timur itu yang mulia? Benar. Baik yang mulia. Sejak Arka datang ke acara tersebut, Ratu Matsuri senantiasa memperhatikan gerak-gerik Arka dari mulai cara ia bersikap sampai kanak-kanak Arka pun diamati. Sungguh baik hati sekali pemuda ini. Sepertinya ia cocok menjadi pendamping putriku nanti. Tapi sebelum itu, aku harus mengujinya terlebih dahulu. Setelah makan malam berakhir, Arka pamit undur diri kepada Ratu Matsuri. Yang mulia, terima kasih atas hidangan malam ini. Aku merasa terhormat telah diundang dan makan malam bersama Anda. Izinkan hamba berdiri yang mulia. Arka pun meninggalkan ruang makan dan hendak keluar dari istana. Di perjalanan menuju pintu keluar, Arka melihat suatu barang mewah milik sang ratu. Apa ini? Mengapa bagi ini kejar? Apakah ratu menjatuhkannya? Aku harus bertanya kepada ratu. Selamat malam yang mulia. Maaf mengganggu waktu Anda. Yang mulia, saya menemukan sesuatu. Nyonya, Apa? Bagaimana bisa kau bilang hal itu? Itu adalah pemberian dari raja. Maaf kalau berbicara ini. Tapi saat saya hendak berpindah ke istana, saya menemukan sesuatu. Kau bisa cuma ini membatasi dan cepat makan. Maaf atas tindakan saya yang lancang yang mulia. Tetapi saya menemukan barang tersebut di lorong selatan. Apakah kau melewati laut selatan? Apakah kau yakin kau menemukannya dan juga mencicipinya? Saya sangat yakin yang mulia. Kalau para buat tidak mencari sana, saya tidak percaya kalau dia punya bukti. Tunggu sebentar. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar bunyi seperti itu. Sejak tadi aku hanya ingin memujimu karena kau benar kau adalah orang yang jujur. Terima kasih atas pujianmu yang mulia. Maka aku mempunyai niat ingin menikahkan kau dengan anakku. Apakah kau setuju dengan itu? Maaf yang mulia. Tapi saya pikir saya tidak pantas untuk bersanding dengan putri yang ini. Dikarenakan saya ini hanya pedagang biasa yang mulia. Saya tidak punya apa-apa untuk menghidupi putri yang kita. Tidak usah risau. Berikan saja apapun hasil daganganmu sebagai mahar. Aku akan sangat menghargainya. Baiklah. Tapi saya harap Anda bertanya dahulu kepada putri yang ini. Baiklah, aku akan tanyakan dahulu lagi. Tapi aku yakin dia juga akan menyukainya. Terima kasih yang mulia.
kabar putrinya untuk bercerita tentang Arka. Anakku, apakah kau sudah mendengar tentang Arka? Ya, aku pernah mendengarnya. Bukankah ia seorang pemuda dari negeri seberang yang berjalan di pasar timur? Benar, dia adalah pemuda yang sopan dan tampan. Anakku, aku berencana ingin akan kau lihat dengan dia. Apakah kau mendengarnya? Wah, benarkah Bu? Apakah Kakak mau denganku? Tentu sayang, dia akan menangku. Ya, aku setuju. Aku setuju, Ibu. Aku bersedia menikah dengan Arka. Sejak saat itu, seluruh warga kerajaan mulai sibuk mempersiapkan acara pernikahan putri Anindita dengan Arka. Arka dan putri Anindita pun menggelar acara perkenalan mereka di halaman Raja Syahrini. Berita tentang pertunangan itu pun terdengar hingga ke kerajaan Galuh. Sang kakak yang masih penuh dengan iri dengki tidak terima mendengar Arka mempersuki gadis tercantik di desa tersebut. Bagaimana bisa kami dengan gadis cantik itu? Seharusnya aku yang akan bersanding dengan gadis cantik itu. Aku tidak mau tahu. Aku harus ke pulau itu dan menemui mereka berdua. Pengawal! Siapa? Mana yang di pulau Basam? Ada hal yang harus lakukan di sana. Baiklah. Di sisi lain, Arka dan putri Anindita sedang menikmati keindahan Pulau Batam. Wah, indah sekali pemandangan pulau ini. Benar sekali, Kakak. Kau tahu, pulau ini telah menjadi pulau tercantik di Indonesia. Wah, benarkah? Pantas saja. Pulau ini memang cocok untuk mendapat julukan itu. Hei Arka! Hahaha! Lama kita tidak bertemu. Mau apa kamu sini Sigit? Adalah kamu yang lain. Apakah kamu tidak ikutku? Itu kan? Jauh kau dari hadapanku. Oh, aku dengar gimana aku? Tadi aku ngomong, aku dengar kau menikah bukan? Menikah sama istrimu. Iya. Apa kamu? Tenang saja. Aku menceritakan lain. Kalau putri, siapa kamu? Perkenalkan, nama aku Sigit. Aku adalah kakak dari Arka, sekaligus penerus tahta Raja Galuh. Penerus tahta? Apa kamu bohong? Arka bukanlah dari keluarga kerajaan. Oh iya? Kau telah ditipu olehnya. Bahkan kau tidak tahu kan bahwa dia adalah pangeran yang bisa dari sana karena perbuatan jahatnya. Jangan kau zaman Sigit. Aku tidak percaya padamu, Sigit. Lagi pula, pangeran atau bukan, itu tidak penting bagiku. Aku tetap mencintai dia seperti sebelumnya. Sudah, kalau kalian sudah percaya itu. Lalu, kenapa Anda datang kemari? Tidak ada. Saya yang berbincang-bincang dengan kalian berdua. Karena aku membawa mungkin itu pun bukan normal. Apa? Bergurau. Namun saya harap kau bersedia untuk menjadi
ini. Bahkan aku lebih baik daripada Arka. Oh, atau aku harus menjadi paksa dengan senang hati. Pengawal, keluarlah, tangkap mereka. Berhenti! Segitu saja kemampuanmu. Hei! Sekali kau. Udahlah, akan saja kau di sini. Pengawal, bawa kuda kita ke markas. Tidak, tolong! Lepaskan aku! Berhenti! Sedangkan Arka yang masih terpujur kaku di tanah akhirnya ditemukan oleh para pengawal yang sedang berkeliling desa. Apa itu? Mengapa ada manusia tergeletak di sini? Bukankah ini Arka? Apa yang terjadi? Mengapa dia bisa seperti ini? Apakah terjadi pemberontakan di daerah sini? Sudahlah, itu tidak penting sekarang. Kita harus cepat mengobati lukanya sebelum sakitnya semakin parah. Baiklah, aku akan membantu tabib. Dia masih hidup, tapi juga cukup parah. Kita harus segera mengobatinya. Tidak lama kemudian, Arka tersadar dari pingsannya dan dengan segera menanyakan keberadaan Anindita. Siapa kalian? Di mana aku? Tuan, kau baru saya sadar dari pingsan Tuan. Ini, ambillah, minumlah terlebih dahulu. Di mana? Di mana Tuan Putri Anindita? Kami tidak mengetahui keberadaannya, Tuan. Bagaimana ini? Kau sudah mencarinya. Kau, ambilkan dompet itu. Ada apa, Arka? Di mana putriku? Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Maafkan hamba yang mulia. Tadi saat hamba dan putri Anindita sedang berjalan ke taman, tiba-tiba datang kakak hamba dari kerajaan baru yang mulia. Kakak, siapakah kamu? Bukankah kau hanya seorang pemuda biasa yang datang di tempat polis? Maaf yang mulia. Maafkan hamba telah bohong. Hamba berbohong demi kepentingan sendiri yang mulia. Tolong maafkan hamba. Baiklah, sebaiknya kita menemukan putri Anindita terlebih dahulu. Aku akan membawa pengawal ke membantumu. Baik yang mulia. Tolong antar dia.
Di perjalanan, rombongan tersebut bertemu dengan seorang ibu desa setempat. Tuan, lihat. Ada seorang wanita tuh di sana. Bagaimana kalau kita coba bertanya pada dia? Oh, baiklah. Mari kita ambil dia. Permisi, Bu. Iya, Nak. Apakah kalian sedang mencari seseorang? Benar, Bu. Apakah kau melihat Putri Anindita? Tadi saya melihat seorang pemuda. Dia membawa paksa seorang gadis. Dia pergi ke rumah tua di sisi kiri. Baiklah, Bu. Terima kasih atas informasinya. Iya, Nak. Sama-sama. Izinkan kami melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Arka dan pengawal pun segera pergi ke rumah tua di sisi gunung. Sementara di sisi lain, diperlihatkan bahwa Putri Anindita dikurung di sebuah tempat dengan penjagaan pengawal-pengawal kerajaan Bali. Wah! Orang bisa lepas dari sini. Tidak, aku yakin Arka akan menemukanku dan menyelamatkanku dari sini. Oh, sekali kau. Anda tidak tahu bahwa Anda masih hidup atau tidak. Ajar, Bang Sigit. Sekali kau. Awal. Tunggu sebentar ya, Kuya. Ngapa? Nanti jika sama Putri kembali di sana, nanti kita bagaimana? Pasti dia bisa kabur. Ya sudah, kalau begitu kau jaga dia di sini. Besok pagi aku akan kembali. Ayo. Baik, kemudian. Selepas kepergian Sigit, Joko berjaga di depan rumah tua hingga ia mengantuk dengan sendirinya. Melihat suasana yang sepi, Joko pun memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, Arka telah sampai di tempat Putri Anindita disekap. Arka terkejut melihat keadaan rumah tua. Untungnya, prajurit yang menjaga sedang tertidur pulas. Segera Arka masuk ke dalam rumah dan menemukan Putri Anindita dengan kondisi terikat di kursi. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Arka. Terima kasih telah menyelamatkanku dari serangan jahat. Kau tidak perlu berterima kasih. Sudah berarti sebagai temanmu untuk menyelamatkan. Aku bertanya apa padamu? Aku akan memberikan penghargaan yang besar atas jasamu. Setelah memastikan keadaan Putri Anindita, mereka pun segera kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Ratu melihat Putri Anindita dan Arka kembali dengan selamat. Oh, anakku. Kau telah kembali. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Ibu. Arka menyelamatkanku dari keperluan. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Sekarang ceritakan apa yang terjadi pada kalian. Amarah sang ratu juga Putri Anindita menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya. Amarah sang ratu pun meledak karena dia melihat beberapa luka kecil di pergelangan tangan sang putri. Kurang ajar kau Sigit. Berani-beraninya kau menculik putriku dan calon menantuku. Orang yang telah menculik putriku harus diberi hukuman setimpal. Pengawal, cari orang yang telah menculik putriku. Aku ingin kau segera menemukannya dan membawanya ke hadapanku. Cok, kemudian. Hari-hari para pengawal terus mencari Sigit, orang yang telah menculik Putri Anindita. Hingga di suatu pagi, Jangan harap kau didoakan yang baik setelah menculik putriku dan calon menantuku Sigit. Baiklah.
harus dihukum secara setimpal. Ayolah, kesalahan ini bukan kesalahan fatal. Bagi aku berikan anak pada keadaan yang selamat. Kau terlalu meremehkan aku sedikit. Aku bahkan bisa membuat putra mahkotaku ini dicabut dan aku isikan. Oh iya? Kalau begitu cobalah. Kau tidak akan bisa mencabut gelar putra mahkotaku. Bahkan dengan bantuan jin sekalipun. Ada yang mulia. Pergi ke kerajaan Bandung dan sampaikan datang jangan sisa kepada ayah. Siap, silakan yang mulia. Esokan paginya, pengawal kerajaan Bandung tiba di istana Bandung. Dia pergi menghadap ratu untuk meminta izin bertemu dengan Sigit. Yang mulia Ratu, bisa saya bertemu dengan Sigit? Ada hal yang bisa kami sampaikan. Panggilkan Sigit ke hadapanku. Askar, Ada hal yang harus saya sampaikan. apa itu? Itu adalah surat dari Sigit Raja. Hah? Mengapa gelar putra mahkotaku dicabut? Pasti kau salah kan mengawal? Itu adalah hal yang benar, Tuan. Hah? Pasti gua kan aku. Itu konsekuensimu karena telah mengganggu putra putriku. Sekarang kau tidak menjaga apa-apa lagi, Sigit. Tidak, aku tetap seorang polisi istana. Sudahlah, seperti kata ayahmu, kau harus diberi hukuman setimpal. Aku putuskan kau dipenjara seumur hidupmu. Tidak, aku tidak bisa menjalankanku. Wajah penjara di sana. Setelah kejadian tersebut, perdamaian kembali menghakimi Pulau Banda. Bahkan kerajaan Banda ini telah menggelar upacara pernikahan Arka dan Putri Anindita. Ayah Arka Ayah, itu bakal ayah. Arka, kau telah menjadi lelaki yang berjaga dan tangguh. Arka, ayah meminta maaf karena telah mengusirmu dari istana. Ternyata benar, berita itu palsu. Ayah telah salah mengambil keputusan untuk mengusirmu dari istana. Maka dari itu, ayah meminta maaf untuk mengeluarkan. Ayah, kau tidak perlu minta maaf ayah. Aku telah memaafkanmu ayah. Tidakkah kau lihat anakku sedang menikah? Maka dari itu, mari kita lupakan masa lalu dan berbahagialah hari ini. Sejak saat itu, Arka dengan ditemani Putri Anindita menjalani hari-harinya dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Beberapa tahun setelahnya, Arka pulang ke kerajaan Bandung dan menjadi raja di sana, menggantikan Raja Aduaya. Di kerajaan Bandung, ia menjadi raja yang sangat disenangi oleh rakyatnya karena kebijaksanaan dan kemurahan hatinya. Terima kasih karena sudah menonton pertunjukan dari kelas kami yang telah menampilkan Andi Lumut dan Pasulayan Delinka. Semoga yang telah menonton dari awal sampai akhir diberikan pahala. Amin. Mau bantu nih? Jalan-jalan ke Jati Asih. Sekian dan terima kasih.